sepak bola. Ya, di video ini gue akan bahas tentang 3 topik yang cukup menarik ya, dimana 3-tiganya masih hot of the topic dan baru juga beredar kabar-kabar yang mungkin cukup mengejutkan juga, dimana yang pertama ada Dani Alves yang resmi pulang ke Barcelona setelah dia kan pemain free agent dan Xavi baru dikontrak sebagai manajer baru, dan ya dia membawa Alves juga sebagai pemain atau mungkin nanti kedepannya akan masuk sebagai jajaran staf kepelatihannya, kita nggak tahu. Lalu yang kedua ada masih dari Barcelona juga, Xavi mengincar 3 nama di posisi sayap yang kalau gue bilang cukup mengejutkan juga, dimana sebelumnya ini nggak terlalu terkait dengan Barcelona, yaitu ada kecuali satu ya Dani Olmo, yang kedua ada Ferran Torres, yang ketiga ada Raheem Sterling. 3 nama ini yang santer dikabarkan akan ke Barcelona di pelatihan Xavi. Lalu yang terakhir ada Brendan Rodgers yang konon diincar atau sudah tanda tangan secara verbal atau ya secara pembicaraan via telepon sudah deal dengan Manchester United untuk menggantikan Ole. Itu juga kabar yang cukup menarik juga, karena sebelumnya kan MU ini sempat dikait-kaitkan dengan Conte dan Zidane ya, dan muncul satu nama ada Brendan Rodgers, dan ini kalau gue bilang cukup mengejutkan juga. Oke, kita bahas yang pertama dari Alves yang resmi pulang ke Barcelona. Ya, kalau orang bilang kan untuk apa Barca ngambil lagi Alves yang sudah berusia 30 tahun ini 38 tahun dan sudah cukup lama ya, 2-3 musim nggak bermain di Liga Top Eropa. Terakhir kan dia main di Liga Brasil ya, dan usianya sudah nggak muda lagi. Cuman di satu sisi kalau gue bilang Barca ini dapat bargaining power. Kenapa? Selama ini kan Barca ini kan peninggal Alves, mereka kesulitan menemukan sosok bek kanan yang eksplosif, kuat dalam menyerang dan kuat juga dalam bertahan. Ya, beberapa musim sempat dicoba beberapa nama, ada Nelson Semedo, ada Sergi Roberto, dan semuanya gagal. Dan di sini kalau gue bilang Xavi ini pintar karena apa? Mereka sekarang punya Sergi Des. Des ini masih muda, perlu seorang mentor dalam artian pemain yang benar-benar hebat dan tepat mengisi posisi tersebut. Kalau selama ini kan ya Des ini penampilan masih up and down, kadang naik kadang turun, dan beberapa match dia nggak begitu nyaman bermain. Karena apa? Dia ini nggak punya mentor yang bisa dilihat. Kalau sekarang kan Barca ini kan mentornya siapa sih? Di posisi bek kanan kan nggak ada sama sekali. Di posisi bek kiri oke, masih di Jordi Alba. Bek kanan cuma ada Sergi Roberto ya. Sergi Roberto kita lihat pemain yang posisi aslinya bermain sebagai gelandang tengah disulap menjadi bek kanan, ya mainnya ya hancur-hancuran. Selain itu juga Barca ini dapat bargain point dari sisi keuangan, karena Alves hanya dibayar sebesar kalau dirupiahkan ya cuma 16.000 doang dari. Jadi kalau gue bilang gajinya Alves ini nggak besar juga, karena sesuai juga dengan keuangan Barca yang lagi carut-marut sekarang kan. Jadi kalau gue bilang Barca ini sekarang lebih pintar atau lebih bijak memanfaatkan situasi dan sesuai dengan keuangan yang ada. Mereka ambil Alves, punya pengalaman, gaji nggak mahal, sudah tahu kultur Barcelona yang seperti apa. Walaupun kalau gue bilang Alves ini nggak akan bermain 38 pekan sekaligus ataupun di Liga Champions secara full ya, tapi lebih kepada pemain pengganti atau mentor saja kepada Sergi Des yang diharapkan akan menjadi seorang Dani Alves yang baru. Oke? Lalu yang kedua ada Xavi yang mengincar Dani Olmo, Ferran Torres, dan Raheem Sterling. Melihat sekarang ya, sekarang untuk Januari nanti Xavi ini cuma dikasih dana untuk belanja 10 juta euro, yang kalau gue bilang terlalu kecil untuk saat ini untuk klub sebesar Barcelona, karena pertama mereka sekarang udah nggak punya duit. Dapat 10 juta euro harus pintar-pintar dimanfaatkan oleh Xavi. Jadi mau nggak mau adalah mereka pinjam uang, pinjam pemain. Kalau pinjam pemain harusnya 10 juta euro bisa. Cuman kalau misalkan kita melihat dari situasi yang ada, Barcelona ini sekarang butuh pemain sayap, karena sementara ini pemain sayap Barcelona ini terutama di sayap kanan nggak ada sama sekali yang bisa jadi pemain yang berbahaya lah. Dembele cedera, Coutinho angin-anginan. Jadi kalau gue bilang Barca ini sekarang nggak punya sayap kanan yang bagus. Kalau misalkan dulu kan masih ada Pedro yang konsisten, cukup bagus mainnya, konsisten lah. Ataupun beberapa musim terakhir Messi sempat dicoba di
posisi sayap kanan itu dengan duetnya ada Suarez dan Neymar. Nah sekarang ini si Barca ini kan mengincar 3 nama, dan tiga-tiganya kalau gue bilang cukup tepat juga untuk mengisi posisi sayap kanan. Ada Ferran Torres, ada Dani Olmo, ada Raheem Sterling. Walaupun sih kalau gue bilang ya untuk Olmo ini cukup berat. Kenapa? Karena di Leipzig ini dia masih menjadi tulang punggung, dan harganya kalau gue bilang nggak murah untuk Olmo ini. Ya sekitar 50 sampai 70 juta euro loh, dan nggak mungkin Leipzig ini mau bahwa pemainnya hanya dengan status pinjaman. Kalau untuk sekarang kan Leipzig ini kan lebih kepada klub yang menjual pemain kepada tim-tim besar. Contoh gampangnya terakhir ada Sabitzer yang dijual seharga 40 atau 50 juta euro. Dan gue bilang nggak mungkin Leipzig ini melepas pemainnya hanya dengan status pinjaman, dan kalau gue bilang mustahil. Lalu untuk Ferran Torres ini kalau gue bilang juga agak susah ya. Kenapa? Karena di City pun juga sama. Dia masih menjadi starting 11 ataupun pemain kepercayaannya Pep lah, walaupun nggak selalu regular. Cuman pemain ini masih muda, masih energik, sesuai dengan skema Pep yang lebih mengedepankan false time. Ferran Torres ini pemain yang masa depan cukup cerah di City, dan harganya pun juga nggak murah, sekitar 60 sampai 80 lah. Dan kalau gue bilang juga mustahil Barca akan mengeluarkan duit sebesar itu di Januari ini. Kita ngambil case-nya di Januari. Dan untuk nama yang kalau gue bilang terakhir yang itu Sterling, kalau gue bilang lebih terdepan. Kenapa? Karena pemain ini sekarang di City pun udah nggak status reguler lagi, karena tempatnya sekarang bergantian. Ada Bernardo Silva, ada Jack Grealish, dan Ferran Torres sendiri. Dan kalau gue bilang Sterling ini salah satu pemain yang kalau gue bilang di Januari ini mungkin akan berpindah ke Barcelona dengan status pinjaman dengan opsi permanen di akhir musim. 10 juta euro cukup juga untuk bayar jaminan pinjaman pemain kayak Sterling ini, yang kalau gue bilang butuh jam terbang lah istilahnya demi dia bisa masuk timnas Inggris di Piala Dunia kan. Karena selama sekarang ini kan dia kan cadangan terus, dia butuh tempat di tim utama, dan Barca butuh pemain sayap juga. Cocok lah pemain ini untuk ke Barca kalau gue bilang dengan status pinjaman di Januari nanti. Lalu yang terakhir ada Rodgers, yang konon katanya ada kesepakatan verbal dengan MU untuk menggantikan Ole. Walaupun kalau gue bilang nggak dalam waktu dekat ini. Kenapa? Karena Ole ini kan salah satu orang kepercayaan juga yang ditunjuk oleh Ed Woodward ya. Dan Woodward ini kan sampai Desember nanti masih memegang jabatannya sebagai direktur. Mungkin selepas Desember nanti mulai naik lagi desas-desus penggantian Ole. Cuman kalau misalkan kita melihat dari situasi yang ada sekarang, Rodgers pun juga bukan nama yang kalau gue bilang tepat juga untuk menangani United. Namun secara sisi pengalaman, Rodgers ini lebih baik dari Ole, karena dia sempat menangani Liverpool, lalu pindah ke Celtic, dan sekarang di Leicester. Walaupun penampilan Leicester ini kan up and down ya, cuman karena lebih kepada kualitas pemainnya, dan tahun lalu kemarin sempat juga juara Piala FA. Cuman itu kalau gue bilang lebih kepada strateginya yang bertahan mengejar counter. Nah, kalau misalkan Rodgers ini menangani tim besar, kita bisa melihat Rodgers bersama Liverpool di musim 2013 yang dia hampir juara bersama Liverpool, namun struggling dengan pemainnya. Cuman Rodgers ini kalau gue bilang untuk menanamkan mental juara kepada United ini, mungkin di ruang ganti Rodgers ini akan kalah. Kenapa? Karena dia ini tidak terbiasa menangani tim yang berlabel besar, berlabel bintang, dihuni pemain bintang. Apalagi sekarang MU ada Varane, ada Ronaldo, ada Pogba, ada Rashford, ada Greenwood segala macam, De Gea, lalu Maguire segala macam. Rodgers ini akan kesulitan mengontrol ruang ganti apabila dia nggak dapat respect, terutama dari Ronaldo, Bruno, Pogba, tiga nama besar ini. Dan sekarang Ole pun juga sama, lagi kesulitan juga karena dia nggak bisa mengontrol ego pemainnya. Dan kalau gue bilang Rodgers ini juga bukan sosok yang tepat juga untuk menangani ego pemain bintang ini, kecuali dia bisa merangkul pemain-pemain bintang yang ada, seperti ketika dia di Liverpool hampir juara, merangkul pemain senior seperti waktu itu ada Gerrard, Carragher, lalu ada Suarez. Dia rangkul, membangun sebuah tim. Walaupun di Liverpool dia nggak dapat apa-apa, cuman dia seenggaknya sudah bisa menunjukkan lah bahwa pelatih ini gue bilang cukup pintar dan lebih hebat lah dari Ole. Cuman kalau untuk MU, kelas MU, kalau gue bilang Rodgers ini bukan pilihan yang tepat. Oke, sekian dulu.